Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan, sesama anak-anak Tuhan. Harapan saya kita semua dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu, sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus melimpah dalam hidup kita. Mari kita lipat tangan, tundukkan kepala, kita berdoa sebelum memulai renungan hari ini. Bapa kami yang Maha Kudus, terpujilah Engkau oleh karena kasih-Mu yang besar bagi kami manusia-manusia yang fana ini. Tidak ada kata yang sanggup melukiskan betapa besarnya pengorbanan yang Engkau berikan bagi kami untuk memulihkan hubungan kami denganmu. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami menyiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami rema yang baru yang menyegarkan dan menguatkan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat firman kehidupan, tema renungan firman kehidupan kita hari ini adalah badai kehidupan yang diambil dari kitab Markus 4 ayat 35 sampai 41. Mari kita baca Markus 4 ayat 35 sampai 41. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai Dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan Dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Sahabatku yang terkasih, dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, kita seringkali menemukan ada masalah-masalah di mana seseorang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus namun terus mengalami berbagai macam persoalan dan masalah dalam kehidupannya. Melihat keadaan seperti ini, lalu kita bertanya, mengapa setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus, masalah dan persoalan kehidupan yang kita alami seringkali lebih berat? Belajar dari kasus-kasus seperti ini, kita dapat menemukan ada dua kebenaran rohani yang menjadi jawaban dari pertanyaan tadi. Yaitu yang pertama, mengikut Tuhan bukan berarti tidak mengalami badai kehidupan. Badai kehidupan yang seringkali terjadi dalam kehidupan orang percaya dapat terlihat dalam berbagai bentuk persoalan seperti masalah rumah tangga, sakit penyakit yang sulit sembuh, pekerjaan yang sulit atau pekerjaan yang mandek, masalah keuangan keluarga, dan lain sebagainya. Masalah-masalah itu menjadi masalah yang berat apabila datangnya mendadak dan tidak diduga sebelumnya. Dalam ayat 37, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Badai taufan yang dialami ini datangnya bisa secara mendadak atau tiba-tiba. Ketidaksiapan kita dalam menghadapi masalah yang datangnya secara tiba-tiba membuat kita menjadi takut, kita bingung, kita putus asa dan kehilangan pengharapan. Namun sebenarnya kita dapat menghadapi badai kehidupan kita jika kita melakukan beberapa hal, yaitu yang pertama, jangan takut.
Dalam ayat yang ke-40, Tuhan Yesus berkata, "Mengapa kamu begitu takut?" Murid-murid Tuhan Yesus sangat ketakutan saat badai tofan itu mengamuk, dan kalau ketakutan sudah menguasai kita, kemungkinan besar kita hanya terdiam dan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu, jangan takut. Yang kedua, percaya dengan iman bahwa Tuhan dapat menolong kita. Tuhan Yesus berkata dalam ayat yang ke-40, "Mengapa kamu tidak percaya?" Sebagai orang percaya, saat kita menghadapi badai kehidupan, kita harus bergumul melalui doa kepada Tuhan. Kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan dapat menolong kita, dan kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang baik di balik setiap masalah kehidupan yang kita hadapi. Yang ketiga, hadapi dan jangan lari dari masalah. Dalam ayat yang ke-39, ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Apa yang Tuhan Yesus lakukan saat ia menghadapi badai taufan? Apakah ia lari? Tidak. Tuhan Yesus menghadapi badai itu dan akhirnya badai itu pun reda. Seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, saat kita bertemu berbagai persoalan dalam kehidupan kita, kita jangan lari dari masalah, tapi kita harus hadapi, berdoa kepada Tuhan agar Tuhan beserta kita dalam menghadapi setiap badai yang datang silih berganti. Tuhan akan memberikan kesanggupan kepada kita sampai akhirnya kita melihat kuasa Tuhan bekerja untuk meredakan badai dalam kehidupan kita. Poin yang kedua, kuasa Tuhan melebihi badai apapun yang kita hadapi. Perhitungan dan pertimbangan manusia sangatlah terbatas. Kesanggupan setiap orang untuk menghadapi masalah kehidupan berbeda satu dengan lainnya. Pada satu titik tertentu, badai kehidupan bisa membuat seseorang tidak kuat lagi untuk menghadapinya. Kita sebagai orang percaya harus memiliki keyakinan bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong dan membebaskan kita dari masalah seberat apapun yang kita alami. Kenapa kita harus memiliki keyakinan seperti itu? Karena keyakinan bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kita akan membawa kita kepada berbagai mujizat-mujizat Tuhan yang luar biasa. Tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Nah, sahabat-sahabatku yang terkasih, kebenaran-kebenaran firman Tuhan kita hari ini adalah mengikut Tuhan bukan berarti tidak mengalami badai kehidupan. Saat kita bertemu badai kehidupan, jangan takut. Kita harus percaya dengan iman bahwa Tuhan dapat menolong kita. Hadapi dan jangan lari dari masalah. Berdoa kepada Tuhan agar Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita sampai akhirnya kita melihat kuasa Tuhan bekerja meredakan badai dalam kehidupan kita, karena kuasa Tuhan melebihi badai apapun yang kita hadapi. Demikianlah renungan firman kehidupan hari ini. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Ya Allah Bapa kami, puji syukur kami naikkan kehadirat-Mu untuk benih firman-Mu yang kami terima hari ini. Biarlah benih firman-Mu boleh tertanam di dalam hati kami dan bertumbuh serta menghasilkan buah berlipat-lipat. Hari ini kami serahkan segala persoalan yang sedang kami hadapi ke dalam tangan-Mu. Engkau tahu bahwa kekuatan kami sebagai manusia sangatlah terbatas, akan tetapi kami berharap kepadamu. Kami mohon kehadiran-Mu bersama-sama dengan kami dalam menghadapi badai kehidupan kami. Kami percaya jika Engkau beserta kami, maka kami pasti sanggup menghadapi setiap pergumulan kami, sebab Engkau Allah yang perkasa, Allah yang melakukan perkara-perkara ajaib dulu, sekarang, dan selamanya. Naungilah kami di bawah sayap-Mu ya Bapa. Juga kami bawa ke hadapan-Mu segala rencana, segala aktivitas kami sepanjang hari ini.
Biarlah Engkau menyertai, memberkati apa yang kami lakukan hari ini, dan biarlah kami juga boleh menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.